kalau kita itu merasa hina, tak memiliki harga apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Yang dimaksud kehinaan di sini bukan merasa hina di hadapan makhluk, bukan. Tapi merasa tak memiliki harga apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi merasa terdesak, merasa tak berdaya. Merasa terdesak, merasa tak berdaya. Jadi kalau misalnya kita senantiasa merasa butuh setiap saat kepada Allah, kita merasa tak berdaya di hadapan Allah, merasa tak berharga, hina di hadapan Allah, justru itu yang mempercepat datangnya karunia-karunia kepada kita. Karena itu perlu dibentuk di dalam diri kita perasaan. Perasaan tidak memiliki harga, perasaan sangat butuh kepada Allah. Perlu dibentuk terus-menerus. Jadi ketika kita sehat, kita mencoba merasakan, ya Allah, sesungguhnya saya senantiasa membutuhkan karuniamu berupa sehat ini. Jadi ketika kita waras, ketika kita berkecukupan, ya Allah, saya nggak bisa untuk eksis, untuk bertahan hidup tanpa karuniamu ini. Karena itu sangat tergantung aku kepadamu. Jadi merasa tergantung kepada Allah Ta'ala ketika kita berada di dalam cukup, sehat, tentram, dan seterusnya. Nah, itu cara mempertahankan datangnya karunia Allah kepada kita. Itu yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Walaqad nasarakumullah bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Wa antum adillah. Waktu itu kalian itu hina. Jumlah umat Islam waktu itu tidak seberapa, ratusan kecil. Jumlah umat Islam. Karena merasa tak berdaya, merasa tidak ada siapapun yang bisa diandalkan kecuali Allah Ta'ala, maka kemudian datang kiriman bala tentara malaikat untuk menolong Nabi dan para sahabat menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Jadi satu-satunya peperangan di mana Allah Ta'ala mengirimkan bala tentara berupa malaikat itu cuma perang Badar. Perang Badar, satu-satunya peperangan. Jadi waktu itu umat Islam itu apa? Adillah, hina. Menurut tafsir Ibn Arabi itu ya, kata-kata Badar ini bisa dipahami tidak sebagai nama tempat, tapi dipahami sebagai kecemerlangan batin. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Demi sungguh Allah menolong kalian di Badrin ketika kalian berada dalam kecemerlangan batin. Jadi orang yang batinnya cemerlang itu dekat dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan ketika batin orang cemerlang, justru di situ merasa tidak berharga di hadapan Allah. Jadi kalau masih merasa berharga, itu pasti tidak cemerlang tapi keruh batinnya. Kalau merasa mulia, itu tidak cemerlang, keruh itu batinnya. Jadi orang betul-betul cemerlang itu justru merasakan seluruh kecemerlangan itu Allah saja yang punya, tidak merupakan milik dia sendiri. Jadi laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Nah, di sini dipertegas oleh syarahnya kita baca. Fadillatuhum aujabat lahum izzatahum wa nusratuhum. Jadi, rasa mereka itu hina, rasa mereka itu tak berdaya, memastikan kepada mereka untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan pertolongan. Itu, karena itu pantangan bagi diri kita dalam kehidupan ini untuk merasa mapan. Itu pantangan. Masalah terus dalam kondisi senantiasa membutuhkan pertolongan Allah, dalam kondisi tak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, itu yang perlu kita pertahankan perasaan seperti itu. Gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita sadar lebih detail ya, ketika kita melangkah satu langkah saja, berjalan satu langkah saja, kita merasakan, ya Allah ini karena ditopang oleh karuniamu hingga aku bisa maju satu langkah.
andaikan tak ditopang oleh karuniamu, maka satu langkah pun aku tak bisa. Jadi itu perasaan seperti itu. Perasaan senantiasa di backup oleh Allah, senantiasa disanggah oleh Allah. Nah, di situ kemudian orang bisa merasakan di yakumu kullu syai', firman Allah. Lantaran aku segala sesuatu ini bisa tegak. Jadi kalau begitu kita menyaksikan pohon tegak itu disanggah Gusti Allah. Apalagi kita menyaksikan langit tanpa cagak. Itu jelas Gusti Allah Ta'ala yang menegakkan. Kita melihat bangunan-bangunan tegak. Bukan perkara kelihayan tukang-tukang. Tapi karena dipegang oleh Allah Ta'ala itu. Bagaimana kita merasakan segala sesuatu itu tegak? Itu karena disanggah oleh Gusti Allah. Termasuk seluruh hidup kita disanggah oleh Gusti Allah. Jadi ini perkara rasa sebenarnya. Perkara rasa. Bagaimana apa yang kita pahami itu kita kelola menjadi kekuatan rasa. Di perang Badar itu ya. Doa Nabi itu doa yang paling memiriskan sepanjang doa-doa beliau. Nabi sampai mengatakan, dari saking mirisnya perasaan Nabi, ketika jumlah umat Islam masih sangat terbatas, sementara kekuatan musuh itu sangat besar. Dari saking mirisnya Nabi sampai menyatakan, wa in syi'ta ya ilahi lam tuhtad. Kalau kau berkehendak untuk mengalahkan kami, engkau tidak akan pernah disembah oleh siapapun. Jadi kalau sampai waktu itu musnah umat Islam, Nabi dengan umat Islam itu musnah, siapa yang menyembah Allah coba? Nabi itu ungkapan doa yang paling getir saya. Di mana Nabi itu habis-habisan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Harapannya di situ bercampur dengan adanya keputusasaan. Harapan bercampur dengan keputusasaan. Itu biasanya doa seperti itu paling punggasan. Ketika harapan bercampur baur dengan keputusasaan. Nah, justru karena berada pada titik nadir pengharapan yang bercampur baur dengan keputusasaan, itulah kemudian Allah memberikan karunia mengagumkan. Tidak saja pada kemenangan perang Badar di kalangan umat Islam, oleh kalangan umat Islam, bukan. Tapi juga kepada kedudukan orang-orang yang menangi perang Badar. Nabi sampai menyatakan para sahabat yang terlibat dalam perang Badar bisa berbuat apa saja, toh mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi makanya sahabat yang terlibat dalam perang Badar ini sahabat-sahabat yang jauh lebih mulia ketimbang sahabat-sahabat yang datang setelah itu. Lebih mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang berumur Islam setelah itu. Jadi sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Nabi pilihan. Karena itu kemudian ada salawat Badar itu bi ahlil badri. Bi ahlil badri ya Allah, demi keagungan tentara-tentara Badar di hadapanmu ya Allah. Jadi salawat Badar itu pertaruhan atas nama reputasi, atas nama kemuliaan para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Nah, kalau itu kita terus kita halau diri kita. Dihalau ke mana? Dihalau kepada merasakan tak berdaya, merasakan senantiasa butuh disanggah oleh Gusti Allah. Karena itu jangan pernah kita mengandalkan segala sesuatu yang dijadikan karunia oleh Allah Ta'ala untuk kita. Jangan pernah mengandalkan. Jangan pernah mengandalkan energi kita. Jangan pernah mengandalkan akal, ilmu kita, uang kita. Jangan pernah mengandalkan hanya karena kita banyak kawan. Jangan pernah. Jangan pernah. Merasalah kita itu bisa eksis hanya karena disanggah oleh Allah Ta'ala. Ditopang oleh Allah Ta'ala. Jadi sendirian. Hakikatnya dalam hidup ini kita sendirian. Karena itu wa ya'tihi yaumal qiyamati farda. Orang-orang datang kepada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Artinya membawa nasibnya sendiri. Di dunia ini juga hakikatnya ya sendiri. Kebersamaan kita hanya pada dataran tertentu dalam kehidupan kita dengan orang lain. Itu kebersamaan kita.
Selebihnya sendiri kita bersama dengan Allah Ta'ala saja. Disangka oleh Allah Ta'ala saja. Allah. Terus, lau annaka la tasilu ilaih. Lau annaka andaikan sesungguhnya engkau la tasilu ilaih, tidak sampai engkau ilaih kepada Allah. Illa ba'da fana'i masawika, kecuali setelah lenyapnya keburukan-keburukanmu. Ai uyubi nafsika, aib nafsumu. Wa minha, dan ialah termasuk masawi keburukan itu apa? Syahwatul lusul ilaih. Adapun syahwat untuk sampai ilaih kepada Allah. Wa mahwi da'awika, dan lenyapnya pengakuan-pengakuanmu. Artinya nisbatima, menisbatkan sesuatu la tastahiq, yang tidak berhak engkau kepada la tastahiquhu ilaika. Nisbatuma menisbatkan sesuatu la tastahiquhu ilaika, yang tidak berhak engkau kepada ilaika, menyandarkan kepada dirimu. Seperti apa? Kal kuwati, seperti kekuatan, wal izzati, kemuliaan, wal ghina, kekayaan, wal qudrati, dan kekuasaan. Wa fana'u dzalika, adapun lenyapnya semua itu, mala tastahiqu ilaih itu, wa ma'uhu, dan terhapusnya itu dzalik birriyadat, ialah dengan riyadah wal mujahadat, dan mujahadah kesungguhan di jalan rohani. Riyadat, latihan rohani. Mujahadat, kesungguhan di jalan rohani. Artinya la ta'taqidu, tidaklah yakin engkau, anak kepada sungguhnya engkau, la tasilu, ialah tidak sampai engkau ilaih kepada Allah, illa ba'da fana'i dzalika, kecuali setelah lenyapnya semua itu masawi, biriyadatika, dengan riyadahmu, wa mujahadatika, dan mujahadahmu. Fa'in i'taqad dzalika, maka jika engkau yakin dzalika, dan hal itu, fana'i masawi itu, lam tasil, maka tidak sampai engkau ilaih kepada Allah abadan, selamanya. Kenapa? Li'anna dzalika minal awsaf adzatiyah al-jabaliyah allati la yanfaqu anha al-'abdu. Li'anna dzalika, karena sungguhnya hal itu masawi, minal awsaf, itu termasuk sifat-sifat adzatiyah, yang bersifat dzatiyah, al-jabaliyah, yang tercetak, allati la yanfaqu anha al-'abdu, yang tidak terlepas anha dari itu lati al-'abdu, sifat hamba. Wahina, dan ketika itu falusul, maka adapun sampai itu minnatun, ialah karunia minallah, Allah Ta'ala, alaika, kepada dirimu, la bikasbika, tidak karena kasabmu, usahamu. Jadi kalau kita ini tidak akan sampai kepada Allah, kalau kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, kecuali kalau keburukan kita hilang, kecuali kalau pengakuan-pengakuan kita hilang, maka selamanya kita tidak akan pernah sampai. Jadi kalau nunggu buruk kita, dosa kita habis baru sampai kepada Allah Ta'ala, seumur-umur tidak akan pernah sampai kalau menunggu habisnya dosa-dosa itu. Tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena kita itu memang ditakdirkan untuk memiliki kelemahan. Salah satu wujud kelemahan kita adalah dosa-dosa kita. Salah satu kelemahan kita itu adalah dosa-dosa kita. Nah, kalau begitu, setiap orang yang usul kepada Allah itu bukan karena usaha orang itu sebenarnya, tapi karena karunia. Walaupun juga wajib kita berusaha karena diperintahkan untuk berusaha. Tapi nanti sampai kepada Allah bukan perkara usahanya, bukan karena zikirnya, bukan karena ngajinya, bukan karena mujahadahnya dan lain semacam, bukan semuanya itu. Itu murni minnatun minallah, karunia dari Allah Ta'ala. Nah, sebab itu
kita bermujahadah, bersungguh-sungguh misalnya di jalan Allah Ta'ala. Jangan pernah bersungguh-sungguh itu kita jadikan sandaran, kita jadikan tunggangan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab bersyahwat untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu merupakan keburukan juga. Keburukan. Padahal tujuannya ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kita ingin dekat kepada Allah Ta'ala itu dengan syahwat. Dengan syahwat. Seperti apa? Kita mendekat kepada Allah Ta'ala itu dengan syahwat. Misalnya, kita mau mendekat kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan bahwa amalan-amalan kita itu kita percaya bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala, itu merupakan dosa. Pikiran kita dosa, keyakinan kita. Sebab tak pernah apapun atau siapapun selain Allah Ta'ala itu bisa membuat orang sampai kepada Allah. Enggak pernah. Kalau pada akhirnya kita sampai kepada Allah, itu karena kita disongsong oleh Allah. Kalau pada akhirnya sampai kepada Allah, itu karena kita dikasih karunia oleh Allah Ta'ala. Seluruh amalan-amalan kita terhempas, tidak kepakai di hadapan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak bersandar kepada amalan-amalan kita, kalau berkehendak untuk membuat kita usul kepada Allah. Tak bersandar Allah kepada amalan-amalan kita. Nah, cara Allah Ta'ala itu membuat kita sampai kepada Allah Ta'ala itu gimana? Kama asyarah. Sebagaimana mengisyaratkan musonib. Ila dzalika kepada hal itu. Hal itu wusul minatun minallah. Biqaulihi dengan ungkapan musonib. Walakin akan tapi. Idza arada bila berkehendak Allah. Ayusila kepada hendaknya membuat sampai Allah kepadamu ilai kepada Allah. Ay ila hadrati qurbi kepada hadirat kedekatan dengan Allah. Maka ghatta wasfaka biwasfi menutupi Allah wasfaka pada sifatmu biwasfi dengan sifatnya Allah. Wa na'taka bina'bihi menutupi sifatmu dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki kita sampai kepada Allah Ta'ala, maka sifat-sifat kita ini ditutupi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Kelemahan-kelemahan kita diganti oleh sifat-sifat Allah Ta'ala yang terpuji. Keburukan-keburukan kita langsung disingkirkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan keterpujian Allah Ta'ala. Ganti. Itu cara Allah Ta'ala membuat kita sampai. Karena itu perilaku Nabi Muhammad dibikin indah oleh Allah semuanya. Perilakunya itu indah semua. Perilaku para nabi dibikin cemerlang oleh Allah Ta'ala. Jadi ditutupi keterbatasan mereka, ditutupi dengan kemahaan Allah Ta'ala. Maka kemudian muncul tindakan-tindakan Allah Ta'ala berupa mukjizat terhadap para nabi. Muncul tindakan dengan Allah berupa karomah bagi para wali. Jadi cuma itu caranya. Allah mengganti sifat kita dengan sifat Allah. Jadilah sampai di sana. Jadi yang disebut sampai itu tidak harus melintas ruang kemana, pengalaman sampai bukan. Kalau itu kan perjalanan lahiriah. Perjalanan batiniah itu adalah bagaimana kita itu diproses oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah menggantikan sifat-sifat kita dengan sifatnya. Itu membuat kita sampai. Cara Allah membuat kita sampai. Ayat artinya satara menutup Allah angkat terhadap dirimu. Awsafaka pada sifat-sifatmu. Wa azhara dan menampakkan Allah alaika atas dirimu. Awsafahu terhadap sifat-sifat Allah. Jadi sifat kita ditutupi. Kemudian ditempelin sifatnya Allah Ta'ala. Ditampakkan sifatnya Allah Ta'ala kepada diri kita. Kalau begitu fa'afnaka maka memfanakan Allah kepadamu angkat dirimu. Jadi kita itu dibikin fana dari diri kita sendiri. Fana diri kita sendiri itu begini. Aku ini sebenarnya enggak punya apa-apa dari kebaikan loh. Jadi enggak pernah merasakan diri ini punya setitik debu pun kebaikan. Enggak pernah. Itu maksudnya fana ya. Dari diri sendiri. Karena itu enggak pernah mengaku punya ini. Enggak pernah. Itu fana. Jadi fa'afnaka angkat. Maka memfanakan Allah kepadamu angkat diri dirimu sendiri. Jadi kalau ditanya kau punya amal baik,
pasti mengatakan enggak punya amal baik sama sekali. Ya, sama sekali. Wa abaqaka bi dan mengekalkan Allah kepadamu bihi dengan itu Allah. Jadi difanakan sebagai diri, dikekalkan sebagai kehadiran ilahi. Ai ghayyaba sifatika dani'ah bi izhari sifatil aliyah. Artinya ghayyaba melenyapkan Allah sifatika terhadap sifat-sifatmu ad-dani'ah yang hina dina, yang tidak bernilai, bil hari sifat dengan menampakkan sifat-sifat Allah al-aliyah yang maha tinggi alaik atas dirimu. Jadi sifat kita dilenyapkan, sifat kita yang tidak berharga dilenyapkan, digantikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri yang maha tinggi. Wa ila dzalika al-isyara biqouli, dan terhadap hal itu sitru awsafika wa izharu awsafi. Al-isyaratu adapun isyarah biqaulihi dengan firman Allah fil hadil qudsi dalam hadis qudsi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa la yazalu dan senantiasa 'abdi hambaku yataqarrabu ila mendekat tu 'abdi ilayya kepadaku bin nawafil dengan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu hingga mencintai aku kepada itu 'abdi. Faidah ahbabtu, maka apabila mencintai aku kepada itu abdi, kuntu, maka ada aku sam'ahu, ialah pendengaran orang itu, alladzi yasma yang benarkan itu lazi bihi dengan sam'ahu, wa basarahu dan penglihatan orang itu, alladzi yabsur yang memandang itu lazi bihi dengan itu basarahu. Wa yadahu dan tangannya itu orang alladzi yabtishu memukul itu orang biha dengan itu yadun. Wa rijlahu dan kakinya itu orang alladzi yamshi yang berjalan itu orang biha dengan itu rijlah. Jadi hadis qudsi menyatakan la yataqarrabu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku. Hatta uhibbu hingga aku mencintai si hamba itu. Terus ketika aku mencintai hamba itu, akulah yang menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Jadi yang berperan lewat penglihatan orang itu Allah, yang berperan lewat pendengaran orang itu Allah, yang berperan lewat kaki orang itu ketika melangkah Allah, yang berperan ketika orang itu menggunakan tangannya itu Allah. Jadi ini yang dimaksud bahwa sifat orang ini digantikan dengan sifat Allah, peran orang ini digantikan dengan perannya Allah Ta'ala. Karena itu fawasluka ilaihi bima minhu ilaik. Fawasluka maka adapun sampai mu ilaih kepada Allah bima ialah karena sesuatu minhu dan Allah ilaih kepadamu. Wa huwa adapun itu mas idharu sifati ialah menampakkan sifat-sifat Allah alaih atas dirimu. Jadi kalau kita sampai kepada Allah Ta'ala itu bima minhu ilaik, itu lantaran karunia yang datang dari Allah, bukan karena kesanggupan kita. La bima minka ilai, bukan dari sesuatu minka yang datang dari dirimu ilai kepada Allah. Jadi bukan karena sembah sujud kita, ibadah kita, bukan. Kalau kita sampai kepada Allah Ta'ala, murni datang itu dari Allah Ta'ala, karunia sampai itu. Bukan karena ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. La bima minka ilai. Minal ijtihad. Misalnya dari apa? Dari ijtihad kesungguhan fil amal dalam amal-amal kebaikan. Jadi, bukan karena kesungguhan kita dalam amal kebaikan. Qala menyatakan Asy-Syadzili, siapa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, qaddasas semoga mensucikan Allah sirrahu terhadap batinnya itu Abu Hasan Asy-Syadzili. La yasila tidak akan sampai al-waliyu siapa seorang waliullah ilallah kepada Allah. Wa mahu dan ialah beserta itu si wali syahwatun adapun syahwat min syahwati dari keinginan wali, aw tadbirun atau pengaturan min tadbirati dari pengaturan si wali, aw ikhtiar atau ikhtiar min ikhtiarati dari ikhtiar si wali. Jadi kata Muhammad Syadzili, seorang wali Allah enggak mungkin bisa sampai kepada Allah
kalau masih memiliki satu syahwat di antara sekian keinginannya. Termasuk syahwat itu sampai. Nggak bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Seorang wali tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau masih memiliki satu bentuk pengaturan, ngatur hidupnya misalnya. Di antara sekian pengaturan yang dimiliki, itu nggak pernah. Orang sampai kepada Allah kalau sudah Allah yang ngatur orang ini. Bukan orang ini mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau masih merasa mengatur dirinya sendiri, nggak mungkin sampai kepada Allah. Atur gini, enaknya gini itu, nggak bisa. Terus, seorang wali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala kalau masih punya ikhtiar. Satu pun ikhtiar dari dirinya, nggak pernah sampai. Jadi, baru kalau tindakannya itu dipandu, dibimbing oleh Allah Ta'ala, baru orang itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau dibiarkan orang ini dengan ikhtiarnya sendiri, nggak mungkin bisa sampai kepada Allah Ta'ala. فَلَغَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ وَذَلِكَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَبَدًا. Walau maka jika membiarkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya Allah, lam yasil, maka tidak sampai itu abad ilahi kepada Allah abdan selamanya. Kalau dibiarkan saja dengan ibadah-ibadahnya, enggak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Enggak akan pernah bisa kalau dibiarkan. Jadi karena itu wajib kita berusaha untuk merasakan ketika kita melakukan ibadah, Allah terlibat dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga kita tidak merasakan ini kesanggupanku untuk beribadah. Tidak merasakan seperti itu. Walakin idza arada Allah, walakin akan tetapi idza arada bila berkehendak Allah subhanahu ayusila kepada hendaknya membuat sampai Allah abdu kepada hamba Allah ilaihi kepada Allah. Tawalla dzalika lahu, maka membimbing Allah dzalika terhadap itu usul lahu bagi itu si abad. Bayu dengan tanya menampakkan Allah lahu bagi itu abad min sifatil aliyah, dari sifat-sifat Allah aliyah yang tinggi, wa nu'atil qudsiyah, dan sifat-sifat Allah al-qudsiyah yang suci. Ketika Allah berkehendak untuk membuat hambanya sampai kepada Allah Ta'ala, Allah langsung memandu si hamba itu untuk sampai. Karena itu ya doa-doa kita, ya Allah bimbinglah kami agar sampai kepadamu. Jangan biarkan kami untuk berusaha sampai kepadamu. Sebab kalau dibiarkan, walaupun usaha kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. بأن يظهر له من صفاته العلي والنعوت القدسية ما يغيب صفات عبد ما suatu يغيب yang melenyapkan itu ma sifat abdi terhadap sifat hambanya itu Allah, wa nu'ti dan sifat-sifat hambanya itu Allah anhu dari itu abad. Wa inda dzalika la yakun lahu iradatun, wa inda dzalika ketika sudah digantikan oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu, la yakunu tidak ada lahu bagi abad iradatun apa kehendak wala ikhtiyarun, dan tidak boleh ikhtiar illa ma kecuali sesuatu ikhtara yang memilih kepada itu ma maulah siapa Tuhannya abad warada dan berkehendak itu maulah kepada itu ma. Jadi ketika sifat seorang hamba digantikan dengan sifat Allah, perilaku hamba digantikan dengan perilaku Allah, di saat itu si hamba ini tidak memiliki satupun kehendak, tak memiliki satupun ikhtiar. Kehendaknya tak lain adalah kehendak Allah,
ikhtiarnya adalah perbuatan Allah semata-mata. Jadi cara Allah Ta'ala membuat sampai orang-orangnya kepada Allah Ta'ala. Nah sebab itu ya, karena tindakan Allah itu tak memerlukan alasan. Maka orang yang merasa tak memiliki amal kebaikan, itu tidak boleh kemudian menutup pengharapan. Jadi kalau Allah Ta'ala ngangkat orang untuk menjadi kekasihnya, Allah tak membutuhkan alasan berupa amal orang-orang itu. Tidak membutuhkan alasan merupakan tindakan terpuji orang, enggak membutuhkan alasan. Tindakan Allah Ta'ala tak membutuhkan alasan bagi dirinya sendiri, apalagi terhadap makhluk-makhluk yang makin tak membutuhkan alasan itu. Nah karena tindakan Allah tak membutuhkan alasan, maka siapapun berhak untuk berharap kepada Allah Ta'ala atas dasar, atas nama kemurahan dan rahmat Allah Ta'ala. Nah itu ya, salah satu doa, Allahumma fi'aluka laysa bi'illatin ya Allah. Tindakanmu tidak memerlukan alasan. Jadi bagi Allah Ta'ala, sama mudahnya antara mengangkat orang soleh jadi wali, atau mengangkat orang yang paling tidak becus jadi wali. Sama mudahnya bagi Allah Ta'ala. Jangan sampai dalam pikiran kita, oh kalau orang baik akan jadi wali lebih mudah. Kalau yang tidak becus itu prosesnya lebih lama. Di hadapan Allah Ta'ala sama saja. Nah, maka kalau pikiran kita mengatakan bahwa yang namanya gunung jauh lebih berat dibandingkan dengan batu 1 kilo. Ya. Jadi begitu pikiran kita. Di hadapan Allah Ta'ala sama ringannya semua segala sesuatu itu. Tidak kemudian gunung lebih berat ketimbang kerikil. Enggak. Sama saja, sama ringannya, sama tidak berdayanya. Sama. Orang juga dia akan untuk menjadi tinggi derajatnya. Sama Allah Ta'ala tidak bergantung orang ini harus menjadi orang yang baik dulu, enggak. Nah, coba karena Allah kemudian menyatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala dekat kepada orang yang berbuat baik, maka kita berlomba untuk berbuat baik. Siapa tahu membuat kita dekat, dikehendaki untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi walaupun tak membutuhkan alasan, kemudian bukan lantas kita tidak berbuat kebaikan-kebaikan, tidak, tetap berbuat kebaikan karena itu diperintahkan. Tapi tak bersandar kepada kebaikan itu untuk menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Gamblang, segamblang-gamblangnya. Mudah-mudahan batin kita juga merasakan gamblang dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما